Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Mas Nasikun ini. Nah, Pak Nasikun, ini bikin kandang ini sudah berapa hari, Pak Nasikun? Ini kan sambian nih Mas. Nah, jadi kadang pulang pasar, nah, kita dandan-dandan lah untuk perbaikan, reparasi kan habis bulan besar itu kan biasanya kita ngumpulin kambing-kambing bok-bokan itu biasanya. Terkadang banyak ya pengepul itu pesen suruh nyariin kambing bok-bokan. Nah ini saya dandan kandang dulu, saya kumpulin. Nah ini mulai saya perbaikin. Nah, biasanya tuh banyak sih orang-orang pesen. Oh, jadi Pak Nasikun ini selalu keliling ke peternak, terus habis itu disetor ke pengepul-pengepul. Pengepul yang ngebok itu Mas. Itu kalau musim-musim kayak gini nih banyak yang mau ngebok biasanya. Nah, kalau harga sendiri gimana Pak Nasikun sebenarnya? Untuk setelah Idul Adha ini ada kesulitan nggak untuk pengadaan bibit? Kalau pengadaan bibit itu biasanya itu pengaruhnya itu banyak yang nyari Mas. Iya, kalau nggak nyari repot, sepi. Kalau di pasaran itu di pasar apa dari petani itu kan, kalau petani kalau musimnya gini sudah pasti tahu lah kalau lanang kambing lanang kecil itu mahal biasanya, ya ikut mahal dia. Tahu lah ya. Tahu ya. Petani tetap tahu ya. Ya tetap tahu biasanya itu lanang-lanang kecil itu mahal lah ya. Kayak kita ngikutin arus saja. Ngikutin kemauan petani. Ngikutin arus, yang penting kita udah kadung jadi bakul. Pokoknya lah, yang penting udah mirip-mirip tak beli aja lah. Yang penting kalau pengepul nggak kuat ya kita bok sendiri. Gitu. Lah, ini kalau ngerayu ke petani, waktu petani tahu kalau habis Idul Adha ini cari semua bibit lah. Petani itu kalau matok selisih dengan sebelumnya ada 50 apa 100. Oh, kadang malah ini Mas, kadang malah lebih tinggi dari pasaran. Terus tawar-menawarnya gimana? Tapi kan kita bakul lah ya. Istilahnya udah ya dikit banyak itu udah ngerti lah, pengalaman bakul itu cara ngerayu gimana dari petani itu ya bisa aja lah. Bisa ya, karena penting, petani kan nggak saklek ya. Yang penting kita patokannya dia butuh jual, saya butuh beli. Gitu ya. Dan petani rata-rata kan sudah tahu perbandingan ya. Iya, perbandingan. Lagian kalau kita nadanya juga ya nyantai-nyantai aja lah sama petani. Kadang pinter-pinter ngerayu lah Mas. Pinter-pinter ngerayu. Yang sering dirayu pedagang apa petaninya? Ya petani. Kalau sama-sama pedagang itu udah ini semua, udah ilmunya mungkin udah sama lah Mas. Kalau petani biar supaya kayak Pak Dikun mau gitu ngelebihin, dirayu gimana kalau petani biasanya? Paling kita ngomongnya, wah kok adoh larang, kok sampan tuku larang, kok dari maido bakule, ya standar wae lah, iki lho wis larang, bahasanya kan gitu. Kadang kita ya kasih inilah, kita pendekatan-pendekatannya gimana lah ya. Kasih pengertian bareng-bareng lah ya. Artinya biar bisa jalan semua ya. Iya. Wong yang jual aja kan rata-rata tetangga apa udah petani udah kenal itu kan Mas. Tetap kalau barang itu kayaknya itu di daerah Lampung Tengah sini kayaknya masih banyak lah Mas. Masih ada lah Mas. Masih cukup melimpah karena keliling di peternak itu kan ada yang 5, ada yang 10, ada yang 3, ada yang 1 ya. Kalau di perbandingan tahun-tahun sebelumnya itu ya banyak yang dulu lah ya Mas. Cuman sekarang itu malah ini banyak yang hobi buat ini ngebok itu banyak yang hobi. Yang ternak malah kalau yang ternak itu kadang ini loh apa, dia ngitungnya tuh, wah nanti kalau diingu sekian nanti kurang badi spekulasinya itu kan. Kadang kayak petani itu baru beli berapa biji, 10 biji umpamanya. Udah 3 bulan apa 4 bulan udah saya dibadin lagi gitu kan. Kadang ada yang seminggu minta dibadin lagi ya. Kadang. Tapi kalau belinya dari kita tetap masih bisa. Masih bisa ya. Masih bisa ngambil. Nah, Pak Nasikun, ini kalau ukuran kandang sebenarnya lebar berapa sih? Ini kalau lebarnya itu kurang lebih sekitar
55 sampai 60 Mas lebarnya. Lebarnya ya. Nah, kalau ke belakangnya? Kalau ke belakangnya sekitar 1 meter 10 cm lah. Oh, ini berarti untuk penampungan kambing kecil. Ya, ini buat penampungan kambing kecil, bahan box itulah Mas. Kalau besar nggak muat ini ya? Ya, kalau kambing-kambing besar itu nggak kurang muat. Kurang ya. Ini berapa plong yang diperbaiki? Ini sementara ini masih dapat 8 plong Mas. Dapat 8 plong. Nah, yang udah jadi. Nah, ini yang sebelah sini ini buat kambing perempuan Mas. Oh, betinaan. Nah, ini nanti nggak disekat-sekat ini? Kalau buat betina saya kasih yang agak lebar Mas. Berapa ini nanti? Ini paling ya kira-kira semeter persegi lah. 1 meter persegi. Buat kambing perempuan. Kan biasanya kalau kambing perempuan itu kan nggak pengaruh banget dari tanduknya itu Mas. Nggak begitu ganas ya? Nah, nggak begitu ngaruh. Tapi kalau laki kan kita usahakan jangan sampai ada yang inilah. Harus kokoh bener ya? Harus kuat biar di tanduk-tanduk itu nggak patah. Tanduknya nggak rusak lah. Kalau betina kan yang penting nanti judulnya gemuk gitu aja lah. Judulnya gemuk. Nah, ini kok pakai reng ini untuk lantainya? Ngapa nggak 4x2 malah ini kali berapa sih? Ini Mas, nyingkat waktu aja, yang penting cepet jadi gitu aja lah. Cepet jadi ya. Nah, untuk sementara cepet jadi biar nanti kan ini kan udah mau habis, udah mau nyampe tanggal besar itu Mas. Nah, jadi ini sementara cepet jadi, kita mau cepet cari bibitan, kumpulin, soalnya udah dari pengepul itu udah banyak yang tanya Mas. Udah suruh nyari keliling ya? Udah banyak yang tanya, udah jadi belum, kandangnya udah dapet belum, kambingnya? Wah, kandangnya masih diperbaikin, aku bilang gitu. Kalau ini jaraknya berapa sih? Ini berapa senti? Ini jarak ini rongga ini? Oh, 1 tangan ini ya? Ya, saya cuman kasih kira-kira aja Mas. Yang penting tak perkirakan ini aja, serindil kambingnya itu bisa turun keluar. Ya. Ini kayaknya udah cukup ya, kalau ukuran jari ini kan kayaknya pilingku udah cukup lah. Ini kalau kambing kecil kakinya masuk enggak ini? Tak perkirakan enggak Mas. Enggak ya? Ya kita kan ini bahan bukan untuk kecil banget lah. Ya, istilahnya sampai dere-dere itulah bahasanya. Berarti ini rencananya 1 meter ke samping, 1 meter ke belakang ya? 1 meter persegi buat pengumpulin yang perempuan. Yang betina. Kalau ini Pak Nasekun, dari tanah ke lantai ini berapa sih sebenarnya? Ini sampai sini nih. Ini saya kasih agak tinggi Mas. Agak tinggi ya, kurang lebih setengah meter lebih lah. Masalahnya aku perkirakan itu supaya enak nanti narik kotorannya. Kotorannya supaya lebih enak gitu. Kan kotorannya itu banyak juga sih Mas yang butuhin. Kadang buat sendiri aja bawa ke ladang. Jadi biar nggak kesulitan ya? Nah, maksudnya biar ini saya kasih agak tinggi supaya nggak kesulitan kita ngambil kotorannya gitu kan. Ini kayaknya ada 80-an ya? Ya, sekitarnya 80-an lah. Kalau dari tulangan ini sampai ke makan ini, tempat makan berapa? Nah, ini saya perkirakannya itu pakai ember Mas. Kalau tingginya 1 ember itu kita lihat seperti kambing mau minum itu di ember. Ember yang mana? Yang ya, itu? Ember yang agak ini Mas. Ember yang hitam. Kita ngukurnya perkiraan pakai ember aja. Kalau kita ngasih minum ember, nah, supaya ember itu mau minum kan ngepas gitu ya. Coba sih dipraktekin. Nah, ini. Nah, kalau pakai ember yang hitam kan agak tinggi ya. Agak tinggi. Jadi perkirakan pakai kambing minum pas gitu aja. Pas ya. Gitu. Kalau pintu ini ditaruh di mana lewatnya? Ini pintu saya kasih di ini Mas, supaya lebih praktis gitulah ya. Gimana? Nah, ini saya kasih ini nih. Saya pintunya kasih di depan. Nah, ini. Oh, ini nanti masuk lewat sini. Nah, kalau kambing-kambing ini jaraknya 15 cm lebih nih ya. Kalau dari lantainya 17. Kalau kambing-kambing ini 1 jengkal lebih. Kalau 2 jari buat bobokan kan praktis kayak gini Mas. Cukup segitu ya? Daripada dari belakang kayaknya inilah ya ribet gitulah. Tapi kalau indukan segitu kurang besar? Kalau buat indukan kurang gede Mas. Oh, kurang gede.
Berarti lebar. Ininya tetap tinggi lagi kalau indukan? Ya kalau indukan, kalau ininya mungkin nggak jauh dari ini Mas. Ya, nggak jauh dari ini. Lah nanti ininya lebarnya gimana? Lebar ini ya? Kalau indukannya? Ini tingginya? Buat nggak ngasih indukan Mas? Nggak, kalau indukan kan jelas butuh tinggi lagi nggak? Ini ada pakannya. Tempat pintunya apa sama segitu? Enggak, ya lebih lebar Mas, lebih tinggi. Lebih tinggi ya? Nah, ini khusus buat yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, yang laki inilah ya. Berarti nanti, itu sekitar 15 cm sampai 20 cm. Nanti rencana kalau buat indukan, ini saya buat di sini Mas. Di sini? Ini rencana mau di sini. Nanti bikin kandang buat indukan. Ini? Itu kandang apa itu? Itu kandang dulu itu, masih belum ini. Masih belum jadi bakul itu dulu. Ini, coba lihat yuk Pak Nasikun. Ini kandang masih dulu tradisional Mas. Dulu? Ya. Merangkak ke jadi pedagang berapa tahun sih Pak Nasikun? Kalau saya jadi pedagang itu ya adalah 8 tahunan Mas kalau bakulnya. 8 tahun ya? Ya? Ini kambing apa? Ini Rambon Mas. Rambon. Diternak sendiri apa dijual? Ya ini beli juga sih, cuman kan ini udah pesanan Mas. Udah dipesan. Majiran nih kalau saya. Ini udah nggak bisa beranak. Nggak bisa beranak. Berapa itu kalau nggak bisa beranak segitu? Ini saya jual 2 juta itu Mas. Itu ya. Kalau yang ini pejantan itu masih baru, itu titipan untuk kurban Mas. Berapa ini 2 juta berapa? Kayak itu gini. Laku 26 itu. Ini ya. Ini lahannya Pak Nasikun luas kayak gini loh Pak. Ya. Ini mau rencananya ke depan gimana ini? Ya ini rencana sih Mas ya. Kalau nyampe rencana itu, kalau emang nanti udah berjalan ya, ini mau sebelum jadi kandang ini kan saya tanemin ini Mas, saya tanemin odot nih rencana ini. Nah, nanti kan kalau udah ada tambah-tambah modal, saya bikin kandang kan luas kan di sana. Jadi sementara mau tanamin odot buat pakan gitu. Nah itu apa yang ini kok kayak talas ini? Nah ini kan sementara anak itu yang nanam talas separuh. Ini? Di sini? Iya. Mau tanam talas? Talas. Apa tujuannya tanam talas? Kalau itu khusus ini Mas, bukan masuk kambing. Anak itu minta separuh kan, mau ditanamin talas. Buat pakan ikan apa-apa? Enggak, ini kan ada juga sih anak juga, nggak tahu aku. Cuman sebelum saya tanemin rumput-rumput kan minta separuh, minta mau dibikin tanemin talas buat persamaan itu loh Mas. Bibit, buat bibit. Mau tanam talas intinya? Anaknya. Nanti dijual gitu? Ya, akan ada bosnya itu. Ada ya? Di Srikatan itu. Kenapa nggak ikutin jejaknya Pak Nasikun, anak? Enggak, sementara enggak saya ini Mas. Mas. Biar dia tahu sendiri. Tahu sendiri apanya? Ya maksudnya kalau emang dia hobinya di kambing silakan. Kalau emang belum ya silakan, saya enggak istilahnya enggak suruh ikut aku. Kita Pak teori sendiri aja gitu kan. Tapi anak sejauh ini untuk tahu bahan kambing, harga kambing paham nggak sebenarnya? Ya paham sih. Oh cuman belum mau dia terjun. Nggak begitu hobi di kambing. Oh? Dia malah hobinya melihara sapi. Padahal bapaknya pedagang kambing. Cuma kan ya makanya itu kan hobinya sendiri-sendirilah. Tapi bapak nggak maksain. Coba kesana lagi. Lagian kan aku juga kan pedagang kambing ya. Bukan istilahnya bukan semata-mata ternak kambing, pedagang kambing. Pak, kalau saya nyari gitu besok bibitan harga 1 juta bisa nggak sih Pak? Ya bisa sih Mas, cuman kayaknya kalau ini harus ngumpulin dulu Mas. Bisa dicarikan harga 1 jutaan? Ya minimal 1 juta, 1.200.000 itu lah paling Mas. Ya minimal ya. Musim kayak gini nih. Musim gini. Masalahnya itu banyak yang mesen istilahnya, bahasanya itu loh. Iya ya, semua minta ini ya pedagang-pedagang lokal ini untuk ngumpulin ke peternak-peternak ya. Pengebok-gebok ini masih banyak yang nyari lah. Banyak nyari ya. Oh,
Ini udah dapat pesanan berapa Pak Nasikun kalau dari pengebok? Dari pengebok itu kemarin udah ada yang pesen 30. Saya juga belum bisa ngasih waktu saya selesai sekian hari, belum bisa. Belum bisa ya. Yang penting aku dandan kandang dulu sambil nyari, nanti kalau udah ngumpul saya bawa pulang, saya kumpulin buat dia gitu kan. Kalau indukan harga yang jumboan lah, Jawa Randu yang besar-besar itu perkiraan itu harga berapa Pak Nasikun bisa jual? Kalau yang Rambon itu Mas ya? Rambon besar yang gede itu. Kalau Rambon yang seperti merah itu saya jual 2.000 Mas. 2.000? Saya jual. Yang lebih besar lagi? Ya, kalau yang lebih besar lagi mungkin lebih lah. Berapa? 2,5 ya, apa 3 juta? Masih di bawah 2,5 Mas. Kalau kambing-kambing Rambon itu ya masih di yang bawah. koplo? Ya Rambon koplo itulah ya. Rambon koplo. Rambon-rambon kayak gitulah. Kalau itu masih di bawah 2,5. Masih di bawah. Tapi kalau yang agak gede, agak tinggi, Rambon gitu gede ya. Tinggi itu. Nah, itu ya bisa sih di atas 2,5. Di atas 2,5. Bisa. Bisa nggak sih Pak Nasikun nyariin umpamanya saya pesen nanti tak ambil sendiri lah. Saya pesen 10 ekor tapi yang udah bunting-bunting semua. Kalau waktu-waktu kayak gini belum bisa nyanggupin Mas. Masalahnya kita ngikutin pasar, ya kan? Sementara ini kayaknya sebelum hari Idul Adha ya, kayaknya belum bisa nyanggupin. Tapi ya nggak tahu kalau nanti setelah habis Idul Adha, kemungkinan bisa lah ya. Kalau sekarang ini ngumpulin yang besar-besar itu. Kalau sekarang kan harga itu masih ngikutin kambing bandot Mas. Sekarang masih ngikutin kambing bandot. Jadi bandotnya mahal, otomatis yang perempuan, yang babon, yang ban masih ikut mahal Mas. Ikut mahal ya. Jadi kita ancang-ancang bakul itu ancang-ancang gimana petani itu ngambil dari saya bisa itulah ya. Enggak kemahalan. Apalagi kalau dari petani-petani ini nanti aku ngambil lagi bisa gitu kan. Cuman perkiraan gitu aja Mas. Jadi kemungkinan kalau habis Idul Adha harga betina stabil ya? Kemungkinan stabil itu aja. Stabil ya? Jadi pasti, tapi yang besar-besar jumbo di atas Rambon itu di atas 2,5 juta. Ya kalau yang Rambon gede itu, itu perkiraanku di atas 2,5 juta. Bisa nggak? Kalau cari pilih-pilih ngumpulin yang hamil-hamil gitu, umur 2 bulan lah. Ya kalau yang positif hamil juga agak sulit Mas. Agak sulit ya? Kalau yang positif hamil. Kalau dari petani itu, kalau yang jual hamil itu udah pasti hamil ya. Jarang atau lama itu loh Mas. Lama dikasihkan. Maksudnya ngumpulin kita lama kalau yang nyari yang bener-bener hamil. Bener-bener hamil. Cuman kita kan paling kalau buat pesanan itu yang biasa itu cariin yang udah kawin itu paling. Yang udah kawin bisa ya? Bisa. Kita kan nanti kan bandotnya ada. Kalau buat kambing-kambing biasa kan, kita ngumpulin babon-babon, kita bandotnya ada, udah saya kawinkan. Nah kalau ada petani tanya kan, ini udah kawin, ini bandotnya. Kalau bandotan itu kalau yang harga 2,5 juta ke atas, yang paling bagus bandot apa Pak? Kalau untuk kambing biasa itu, kalau yang 2,5 juta itu ya Rambon-Rambon biasa Mas. Rambon biasa. Kalau yang di atas 2,5 juta, ya itu udah sekelas inilah Mas. Kalau PE. Kalau buat lanangan itu kurang bagus. Kurang bagus. Harusnya yang PE sekalian. Berapa itu harga? Kalau PE itu mahal Mas. Berapa? Kalau PE itu ini ya kisaran udah 5 ribuan Mas. Pasti ya. 5 juta ke atas ya. 5 juta ke atas. Udah, itu juga kayaknya belum bagus bener. Belum bagus bener. Udah lumayan gitu aja. Rambon-rambon baik itulah. Nah, Pak, kalau sekarang itu di pasar di akhir-akhir Idul Adha ini cenderung tetap harga naik atau sudah turun? Kalau di pasar? Kalau harga itu relatif ya Mas. Tinggal di pasar itu yang banyak itu kambing apa gitu kan. Kalau yang banyak betina? Ya harganya mahal yang laki. Kalau banyak bandot yang mahal
yang betina itu kan. Kalau kita biasa ke pasar. Tapi tadi aku ke pasar kan Sukanegara, itu bandot masih banyak. Masih banyak? Masih banyak. Oh, jadi betina murah. Betina mahal. Tadi bandot, kalau bandotnya banyak, betinanya mahal. Betinanya mahal ya? Oh iya ya, benar ya. Kalau bandotnya banyak, betinanya mahal. Kalau betinanya banyak, bandotnya mahal. Oh, tadi gitu. di pasar masih banyak bandot. Kalau bandotnya banyak, betinanya mahal. Ya, kalau betinanya banyak, bandotnya mahal. Mana? Yang kapan yang murah betinanya nek kalau gitu? Nah, kita kan bakul, harus bisa milih-milih. Sama kita kan belanja ya. Kita lihat ini di pasar ini yang banyak kambing apa? Bandotnya banyak. Bandot banyak lah ya. Kita belanja bandot. Kambing laki kita belanja. Nah, kalau betinanya yang banyak, bandotnya sedikit, yang murah yang mana? Nah, yang betinanya banyak, kita belanja kambing betina. Pasti murah. Nah, ya maksudnya kalau murah sih mungkin enggak Mas ya. Cuman kan harga itu dari bakul-bakul di pasar itu tetap ngaruh. Banyak, wah ini banyak kambing betina. Berarti kan dia juga kan pengen laku. Nah, kita belanjanya betina gitu kan. Tapi kalau mau belanja di pasar kok mau belanja kambing laki lah ya. Kambing laki nggak begitu banyak, kita belanja aja. Tetap harga itu tinggi Mas. Tinggi ya? Nah, nanti kalau ada petani apa kawan-kawan nyari kambing laki, harganya udah ketinggian. Itu pengalaman dari bakul. Pengalaman ya. Oh, kalau yang kecil-kecil sedikit pasti mahal. Tapi pernah nggak harga yang bibitan murah malahan di pasar? Kalau saat ini saya lihat itu bibitan belum ada yang murah. Ganti harga ya. Belum ada yang murah. Kalau ngomong karena murah dan mahal itu diukur dengan harga yang tahun lalu sih ya. Ini yang bikin repot ya. Soalnya kita kan bakul itu lihat perkembangan. Harusnya kalau diukurnya sekarang murah atau enggaknya bisa kelihatan ya. Tapi kalau yang ngecek sama-sama bakul, kalau kita ada barang, malah masih tinggian yang ngambil bakul Mas. Gitu? Nah, wah ini tempat Pak Nasikun malah banyak ini bibitan. Nah, daripada pusing-pusing kan di pasar lebih mahal, di bakul tempat kita mahal dikit tapi kan banyak. Dia kan butuh banyak. Enggak capek kelilingnya. Itu perbandingannya gitu. Jadi lebih baik nyari di pengepul kayak gini Pak Nasikun, pedagang. Dia ngisi pengebok itu kan cepet dapet lah ya. Pengalaman kayak gitu. Aku kadang ini biarpun mahal nggak apa-apa, yang penting kita ngumpul dulu, nasi kasih makan. Banyak pengepul itu kan. Karena rata-rata pengebok itu kan mintanya yang sudah mapan ya. Ya, rata-rata Mas. Jadi cuman pindah kandang aja akhirnya ya. Kalau udah nyampe kandang sini kan saya ini kan kasih vitamin itu kan. Udah makan silase, udah makan pakan komposisi jadi ya. Iya, udah jadi. Sehingga kalau pindah kandang jarang ngedrop ya. Itu kalau pilihannya ya. Kalau dari kandang bakul ada yang beli udah sana udah nggak ngedrop lagi. Kalau di pasar pasti ngedrop. Ngedrop. Kadang sehari 2 hari dia belum mau makan Mas. Belum ya? Belum makan. Gini yang ngelentruk aja lah. Ngelentruk gitu kan. Itu kalau nggak tanggap ya repot juga. Repot ya? Jadi memang lebih baik beli di kandang karena yang udah posisi mapan ya? Udah mapan. Biasanya selisih berapa dengan yang posisi makan di pasar dengan yang sudah posisi makan jadi? Kalau dibandingkan itu selisihnya nggak banyak lah Mas. Kalau 10, 20? Kalau teman-teman yang tanya itu ya paling 20.000 lah. 20.000, tapi aman ya? Aman. Kita bilang apa adanya. Ini udah di kandang udah sekian hari. Ini yang baru sekian hari. Ini yang baru nyampe. Bakal itu juga kan pasti ini Mas Pak mikir milih-milih. Milih-milih ya? Nah, walaupun bagus itu masih belum di kandang belum lama itu ya. Dia masih mikir-mikir. Oh kayaknya masih ngantuk ini. Belum berani banget. Tapi kalau sebelah sini ini udah mapan, ini udah giras. Biasanya udah giras itu Mas. Ini aja lah. Kadang malah dia nanya lagi, ini nanti kumpulin lagi Pak. Kumpulin
jangan dijual dulu, ini nanti saya sini lagi. Oh gitu. Ini Pak Nasikun desanya masih masuk desa apa ini? Ini Jati Mas. Kecamatan? Kecamatan Anak Tuhan. Ini dusun berapa Pak? Ini dusun 4B Mas. 4B ya? Ya. Oh depan masjid ini ya? Ya. Masjid apa sih ini? Dari Baitussalam. Baitussalam ya. Jadi di Jalan Poros ini ya? Ya, orang nyari nggak susah ini ya? Ya. Pak Nasikun semua tahu? Kayaknya kalau daerah sini kayaknya tanya Pak Nasikun tahu Mas. Tahu semua ya? Pedagang senior. Udah adalah hampir 10 tahunan lah Mas. 10 tahun ya? Jadi peternak-peternak semua udah deket semua ya? Tahu. Oke Pak Nasikun, sukses ya, Amin. Semangat, Amin. Sehat, ya kan? Ya, yang namanya ada virus kayak gini, himbauan pemerintah tetap ngikutin kan Pak Nasikun? Iya tetap Mas. Ngikutin, hormatin kan? Kita ngikutin himbauan pemerintah, cuman kan kita harus semangat Mas. Harus semangat ya? Harus semangat. Kita jangan kendor bahasanya, jangan kendor. Yang penting kita semangat, kerja biasa. Udah. Protokol kesehatan dijaga. Protokol kesehatan dijaga. Dilakukan ya. Tetap semangat Mas. Yang penting kita semangat. Intinya itu ya Pak ya. Ya, Mas. Oke Pak Nasikun, terima kasih Pak. Sehat ya. Amin. Alhamdulillah sehat Mas.